Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan saja karena ada beberapa sobat kita, teman-teman kita di subscriber saya ya, itu intinya ingin belajar ya teman, ingin belajar bagaimana caranya membuat odading dan cakwe ini. Nah teman-teman ya, pada dasarnya saya membuat konten ini adalah untuk apa ya, membagikan sebuah ilmu dan apa yang saya lakukan, pengalaman saya lakukan, saya share di YouTube ini untuk berbagi pengalaman ya teman-teman, berbagi ilmu kan seperti itu. Jadi eh, dalam konten ini pun sebenarnya sudah banyak sekali yang sudah saya terapkan ya, banyak sekali yang sudah saya share gitu kan, mulai dari kegiatan saya seperti itu, kemudian dari resep-resep. Memang ada beberapa rincian ya teman-teman. Nah di situ juga teman-teman bisa belajar lewat situ seperti itu. Kalau memang mengalami kesulitan gitu kan, bisa menghubungi kontak WA saya yang ada di YouTube itu ya, di infonya seperti itu, bisa dilihat di beranda YouTube-nya teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ngecek seperti itu. Jadi memang kadang-kadang teman-teman yang baru bergabung ya dengan kita seperti itu masih menanyakan ya tentang resep segala macam, padahal di situ juga sudah ada. Kecuali nanti kalau memang teman-teman kurang jelas seperti itu ketika ingin usaha odading dan cakwe, nah tentunya bisa nanti kita sharing. Tetapi sebelumnya ya teman-teman, karena memang suatu kesibukan saya sendiri tidak bisa secara detail menjelaskan seperti itu kan lewat Japri, kecuali kalau teman-teman memang sudah menonton video yang saya buat, konten yang saya buat, teman-teman kurang jelas ataupun ada perbedaan yang menurut teman-teman kurang pas gitu kan, bisa Japri seperti itu. Nah karena apa teman-teman, di dalam kehidupan kita ya, kegiatan kita kan banyak. Saya sendiri selain jualan mungkin harus di rumah mungkin ada aktivitas lain. Nah, kemudian saya sendiri mengelola konten YouTube kan, ini bukan hanya satu ini ya teman, bukan hanya satu channel ini, ada dua channel. Jadi saya kadang-kadang harus mencari membuat konten seperti itu keluar seperti itu, kemudian harus mengedit video juga di rumah. Kadang-kadang saya juga sering terlambat membalasnya, sering terlambat membuka WA. Jadi saya sendiri mohon maaf atas kekurangan ini seperti itu. Jadi saya hanya menyarankan pada teman-teman semua, apalagi teman-teman yang baru bergabung ke channel kita. Jadi silahkan teman-teman belajar itu dengan cara menyaksikan ya, artinya mempelajari di konten kita. Kemudian di situ sudah detail, memang video itu banyak ya teman-teman. Jadi cari saja yang berkaitan yang dengan keinginan teman-teman seperti itu. Dari segala peralatan saya jelaskan teman, sudah peralatan ada yang sudah saya jelaskan, kemudian cara ngadon seperti itu sudah saya jelaskan, karena semua sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Tinggal teman-teman lebih jeli lagi menggali atau menyaksikan ya tayangan-tayangan yang sudah kita buat kan seperti itu. Nah teman-teman ya, sebagai info saja bahwa sebelum ini kan saya jualan di Kalimantan ya teman-teman. Jadi memang banyak video yang saya buat di Kalimantan sebagian besar seperti itu. Nah ada tadi juga yang menanyakan berapa berapa sih gitu kan, saya menjual membuat adonan odading dan cakwe ini, kemudian jam berapa sekarang mulai beraktivitas kan seperti itu. Nah ini saya jelaskan secara teman, lebih singkat, secara singkat, bahwa kegiatan saya sendiri ya teman-teman, ini saya waktu di Kalimantan seperti itu saya jelaskan. Jadi ya teman-teman, ketika sore hari saya itu menyiapkan bahan-bahan. Biasanya itu saya siapkan kalau saya jualan pagi, karena Kalimantan sendiri saya sempat jualan pagi dan sore kan seperti itu. Nah saya menceritakan pas untuk jualan pagi ya teman. Jadi kalau mau jualan pagi itu sore atau malamnya saya menyiapkan bahan-bahan semua seperti itu. Kemudian jam setengah 4 subuh saya itu harus bangun seperti itu. Biasa jam 3 atau setengah 4 subuh itu sudah bangun kalau pas di Kalimantan seperti itu. Nah kemudian membuat adonan itu ya kira-kira kita sampai selesai itu bisa jadi 1 jam lah, kita maksimalkan 1 jam, walaupun itu sebenarnya kadang hanya setengah jam, tergantung adonan kita. Karena membuat adonan itu ya teman-teman gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita itu
cepat gitu kan. Kalau pas adonan kita pemberian air segala macam seperti mood kita pas gitu kan, jadi membuat adonan itu mudah dan setengah jam itu kadang sudah selesai, kadang tidak ada tapi kadang-kadang kita juga mengalami kendala. Saya yakin banyak sekali seperti itu ya teman, kadang-kadang kita mengalami kendala seperti itu dan akhirnya kita membuat adonan sendiri agak lama seperti 1 jam. Nah setelah itu ya teman-teman, setelah kegiatan kita mengadon kemudian kita istirahat sambil menyiapkan apa ya, kita istirahat kemudian kita bersih-bersih seperti itu, bersih-bersih bekas yang buat ngadon, kemudian kita mandi segala macam, sholat kan seperti itu. Nah baru ke stand jualan itu sekitar jam 5 habis, pokoknya habis subuhan ya teman, habis subuhan itu kita ke stand kan seperti tempat jualan. Nah setelah itu barulah kita namanya ngesap ataupun meratakan adonan baik odading itu sendiri atau cakwe dan menyiapkan yang lainnya. Nah disitulah proses kegiatan jualan kita apa ya, rutinitasnya seperti itu kalau untuk yang jualan sore ya, apa pagi ya teman. Nah kalau kita ingin nambah jualan sore biasanya itu sepulang dari, karena kan biasanya ada yang bantu ini teman-teman, ada yang bantu di stand ya. Jadi ketika habis goreng kadang-kadang kita tinggal pulang seperti itu kontrakan, dan kemudian kita istirahat sambil menyiapkan bahan untuk sore kan seperti itu. Nah sore hari itu juga kalau teman-teman ingin mencontoh harinya seperti kami ya, kadang jualan pagi dan sore seperti itu. Jadi sore itu biasanya kita jam 3-an itu ya, jam 3 itu sudah membuat adonan. Jadi nanti jam 4 atau setelah asar baru kita ke stand jualan seperti itu sampai jam 9 malam biasanya seperti itu. Nah kayak itu pun kalau kita mau ngedur ya teman-teman. Tapi kalau yang pasti itu adalah jualan di pagi hari teman-teman. Jadi dari dulu itu kebanyakan pagi. Nah kalau membuatnya itu teman-teman, jadi pengalaman saya sendiri ya teman-teman, ketika saya sekarang ini di Lampung ya teman-teman, jadi berbeda dengan waktu di Kalimantan. Di Kalimantan itu ya kadang-kadang kita membuat 5 kilo 10 kilo kan seperti tergantung di harinya. Dan kalau paling banyak itu membuat berapa dari satu stand ya, mungkin kalau di sana memang tidak terlalu banyak ya teman-teman, itu hanya membuat sekitar 10 kilo itu sudah banyak seperti itu. Kemudian pernah juga sampai 15 kilo, tapi itu memang tidak apa lama ya teman-teman, hanya beberapa kali kan seperti itu. Nah memang ada satu perbedaan teman-teman, karena saya juga memang jualan di Pulau Jawa itu lama ya teman. Jadi perbedaan di Pulau Jawa itu, kalau di Pulau Jawa itu makanan namanya odading cakwe itu lebih familiar, artinya banyak sekali orang yang sudah tahu dan mengenal bahwa bolang-baling ini ya teman, bolang-baling atau roti goreng atau bahasa sekarang itu odading lebih terkenal, itu banyak sekali yang tahu dan menjadikan suatu jajanan utama seperti. Jadi kalau pagi-pagi kita jualan nih teman-teman di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur seperti itu kan, itu sudah relatif orang itu sudah mengetahui. Jadi kita mudah sekali mencari pemasaran di sana. Nah tapi karena sekarang itu kan banyak sekali pedagang juga seperti itu. Jadi kalau saya kemarin atau dulu waktu di Jogja atau di Magelang itu kan hanya beberapa saja, jadi bisa dihitung dari komunitas kita. Nah sekarang itu semakin membludak ya teman-teman, jadi hampir setiap jalan-jalan itu sudah ada yang jualan, sehingga pasarannya pun walaupun sudah ramai yang beli tapi kan harus berbagi-bagi ya teman-teman, jadi seperti itu. Tapi setidaknya pemasaran di Pulau Jawa itu memang lebih bagus seperti. Nah cuma perbedaannya seperti itu, kalau di Kalimantan sendiri kita bisa menarget dalam jumlah apa ya, pendapatan dari membuat dikit itu bisa menjadikan lebih banyak, karena memang harga jualnya kemudian bisa lebih potongan lebih kecil-kecil atau lebih ditarik seperti itu. Nah itu ya teman-teman, jadi sebagai apa ya, pengetahuan saja, informasi saja bahwa rutinitas kita itu seperti itu ya, seperti jangan. Jadi bagi teman-teman semua dan intinya ketika ingin belajar persilahkan gitu seperti itu, dan bila memang mengalami kesulitan bisa menghubungi nomor WA saya. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menjawab secara detail mungkin, karena memang segala aktivitas, karena mungkin dari saya dagang juga, kemudian aktivitas lain karena di sini saya di kampung ya seperti itu, jadi banyak apa acara-acara pokoknya yang mengikuti di daerah sini kan seperti itu teman-teman. Dan kalau ditanya ya teman-teman, sekarang jualan di mana seperti itu ya, sekarang saya jualan di Lampung ya teman-teman.
yang pastinya apa namanya alamat sekarang itu ada di Krui. Menurut mungkin kalau sudah ada yang dengar ya, di Krui itu adalah di Kabupaten Pesisir Barat, kabupaten terbaru di Lampung ya. Jadi memang masih agak sepi. Jadi saya sendiri setiap hari itu ya teman-teman, setiap hari itu ke pekan-pekan. Jadi belum kesetan, rencananya mau buka setan sendiri tapi belum seperti itu. Nah, jadi kalau setiap pekan itu setiap hari itu pindah-pindah ya teman-teman. Jadi kalau membuat itu beda-beda. Ada yang paling rendah hanya 4 kilo, 5 kilo, ada yang 6 kilo, dan paling banyak itu 10 kilo. Makanya di video-video yang saya share di YouTube itu banyak sekali perbedaan-perbedaan seperti itu, bahkan pembuatan-pembuatan, karena saya sendiri di Kalimantan juga teman-teman masih ada usaha itu ya seperti itu, dan ada yang memang adik-adik saya di sana, kemudian ada yang teman saya di sana, jadi ada beberapa tempat kan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sekarang kalau ditanya di mana, sekarang saya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Nah itu ya teman-teman, sekedar info saja, sekedar berbagi cerita. Sekali lagi bila teman-teman ingin belajar, terutama teman-teman yang baru, saya persilahkan dengan senang hati seperti itu. Tapi kalau upanya teman-teman inbox secara langsung ataupun japri secara langsung, mungkin terkendala yaitu saya telat membalasnya atau lain halnya seperti itu. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing saya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel saya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon dukungannya memberikan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, dapatkan notifikasi terbaru dari saya, info-info yang tentang penjualan odading ataupun cakwe dan lainnya. Karena memang saat ini konten saya juga sudah mulai campuran, karena memang namanya kami ya sebagai YouTuber pemula itu kan harus mempunyai target juga, artinya bagaimana caranya channel ini berkembang, dan intinya semoga semua itu bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.